يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Faqad qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث فيما معنى من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para jamaah hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada malam hari ini Allah Ta'ala telah memberikan kita hidayah, inayahnya, taufiknya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, rumahnya Allah, majlis ilmu. Maka mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita hadir setiap hari Rabu ba'da maghrib, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang dicintainya, sehingga kita insyaallah mendapat syafaatul uzma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, kita malam hari ini insyaallah akan melanjutkan di akhir-akhir dalam Kitabul Jami'. Insyaallah nanti kalau kitab ini sudah selesai, kita sudah masuk ke pembahasan ilmu fikih ya, dari mulai taharah, tata cara salat, bab waris, macam-macam bab berdagang. Insyaallah nanti setelah Kitabul Jami' ini sudah selesai, insyaallah kurang 15 hari lagi, mudah-mudahan dalam 1 bulan ini sudah menghatamkan Kitabul Jami' ini. Amin. Insyaallah para jamaah, kita melanjutkan hadis berikutnya. Jadi Pak, hadis Kitabul Jami', hadis-hadis terakhir ini pembahasannya tentang doa saja sulit. Kalau kemarin kan pembahasannya tentang adab, yang terakhir ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bekal kepada kita tentang amalan harian atau doa-doa harian. Jadi tinggal panjenengan pilih gitu kan. Kemarin kita sudah membahas tentang Sayyidul Istighfar, kemudian membahas doa ini. Kemudian insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlindung dari 4 perkara. 4 perkara itu apa saja? Nah, insya Allah kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Allah meridai mereka berdua, telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik, akhrajahu Muslimun. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzu bika berlindung kepadamu min zawali ni'matik dari hilangnya nikmat Allah, wa tahawuli afiyatik dari berubahnya afiyah, keselamatan menjadi keadaan yang buruk, wa fujaati nikmatik dan dari datangnya hukuman atau musibah Allah yang datang secara tiba-tiba, wa jami'i sakhatik dan aku berlindung kepadamu dari seluruh kemurkaan Allah Ta'ala.
Jadi 4 hal ini bapak-bapak, ibu-ibu, yang Nabi sendiri berlindung. Yang pertama, Nabi berlindung dari hilangnya nikmat Allah. Yang kedua, Nabi berlindung dari berubahnya afiyah. Afiyah itu maknanya luas ya, kebaikan menjadi keadaan yang buruk. Yang ketiga, berlindung dari datangnya hukuman Allah secara tiba-tiba. Yang keempat, Nabi berlindung dari seluruh kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 hal ini. Jadi berurut ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berlindung dari 4 perkara ini. Subhanallah, ini doanya singkat, padat, tetapi pembahasannya panjang sekali bapak-bapak. Dari 4 hal ini maknanya tuh sangat luas dan dalam. Nah, di sini mu'allif daripada kitab Bul Jami' ini, beliau mengatakan hunaka du'aun qasirun jiddan lin nabi. Ada sebuah doa Nabi yang sangat pendek. Walakin idza ta'ammalna ma'aniyahu, tetapi apabila kita renungkan makna-maknanya, wajadna anna ma'aniyahu wasi'atun jiddan, maka kita akan mendapati ya bahwa kandungan makna ini sangat luas. Pendek tapi maknanya sangat luas dan dalam. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatlubu faqat. Nah, Pak, ini kita perhatikan. Nabi itu tidak hanya meminta saja. Meminta apa saja? Jadi Nabi itu ketika berdoa tidak cukup hanya meminta saja. Contoh, Allahumma atini sihah. Ya Allah, berikanlah aku kesehatan. Tidak. Walam yakun yatlubu faqat. Nabi juga tidak hanya meminta Allahumma rzuqni. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Jadi Nabi itu tidak hanya meminta saja. Bal 'allaman Nabi, tetapi Nabi mengajarkan kepada kita kaifa nahfadun na'am, bagaimana menjaga nikmat-nikmat an'amallahu biha alaina yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Jadi di samping Nabi itu meminta, tetapi juga Nabi meminta agar nikmat yang Allah berikan kepada kita pun dijaga. Selama ini kan kita kan hanya meminta saja begitu, Pak. Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal. Ya Allah, berikan aku keluarga yang baik. Itu saja. Tetapi kita tidak pernah meminta, ya Allah, jagalah hartaku atau jagalah keluargaku. Tidak. Nabi itu tidak mengajarkan di samping kita meminta, tetapi Nabi juga mengajarkan kepada kita agar nikmat itu pun Allah jaga. Nah, di sini falaisal muhimmu an nahsala 'ala an-naqi faqat. Yang penting bukan bagaimana kita mendapatkan nikmat, bal muhimmu aidon an nashkurallah 'alaiha, tetapi juga bagaimana kita mensyukuri Allah atas nikmat tersebut, wa an nas'alahu ayyubqiha alaina, dan memohon kepadanya agar nikmat itu tetap ada pada kita. Jadi doanya itu begini, Pak. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal dan tetapkan nikmat tersebut. Ya Allah, berikanlah aku keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kekalkanlah. Nah, itu sebenarnya doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Walidzalika kana min du'ain Nabi SAW. Oleh karena itu Nabi mengajarkan ini. Ya Allah, apa itu? Ya Allah, aku berlindung dari hilangnya nikmat, berlindung dari berubahnya afiyah menjadi keadaan buruk, berlindung dari datangnya hukuman secara tiba-tiba, dan aku berlindung dari seluruh murka Allah Ta'ala. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama. Kalau kita renungkan, jadi dalam hadis ini, dalam syarah ini, jadi mana yang lebih kita pikirkan, Bapak-bapak, mendapat nikmat atau mempertahankan nikmat? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Mendapat nikmat atau mempertahankan nikmatnya. Karena kita sering berdoa, ya Allah, berikan kesehatan, berikan rezeki, ya, berikan anak-anak yang soleh, seperti itu. Jadi setelah kita mendapat nikmat, jangan kita tuh merasa diri kita itu aman. Allah telah berikan saya kedudukan ini, aman. Rezeki yang seperti ini, aman. Allah telah berikan saya kesehatan, aman sudah. Jangan, Bapak-bapak.
Karena apa? Yang memberi rezeki itu Allah, yang mencabut rezeki itu pun Allah Ta'ala. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, selain kita meminta rezeki, meminta kenikmatan dari Allah, dan kita juga diperintahkan untuk menjaga kenikmatan tersebut. Pertama, Nabi meminta zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu. Man muradu bin ni'mah. Apa yang dimaksud dengan nikmat? Nikmat itu apa sih bapak-bapak, ibu-ibu? Kita saat ini menganggap nikmat itu harta, kedudukan, dan lain sebagainya. Itu bagian daripada nikmat. Tetapi yang dimaksud dengan nikmat, laisatin ni'matu maqsuratun 'alal mali faqat. Jadi nikmat itu tidak terbatas pada harta saja. Balin ni'mah, balin na'amu wasi'atun wa katsiratun minha. Tetapi nikmat itu pengertiannya sangat banyak dan luas. Apa saja? Yang pertama, al-iman. Iman itu nikmat. Al-Islam. Islam itu nikmat. As-sihah, kesehatan. Al-amnu, keamanan. Al-usrah, keluarga. Al-amal, pekerjaan. Al-rizqu, rizki. Al-waktu, waktu. Al-ilmu, ilmu. Farsatul ibadah, kesempatan untuk beribadah, itu nikmat. Tuma'niyatul qalbi, ketenangan hati, itu nikmat. Al-qudratu ala qiraatil Qur'an, kita mampu membaca Al-Quran, itu nikmat. Al-qudratu ala hudur ilal masjid, mampu untuk duduk istiqomah ke masjid, itu juga nikmat daripada Allah Ta'ala. Tetapi kadang-kadang kita itu lebih suka mengucapkan Alhamdulillah ketika kita mendapat rezeki berupa harta, tetapi kita jarang sekali mengucapkan Alhamdulillah ketika kita mampu membaca Al-Quran. Ya, kita hadir ke masjid, jarang kita mengucapkan Alhamdulillah. Nah, kaifa nashkurullah? Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, cara bersyukur yang benar itu seperti apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Maka di sini yuwaddihul ulama, para ulama menjelaskan anna syukra yasmilu thalathata umur, bahwa syukur itu mencakup 3 perkara. Jadi cara bersyukur itu Pak dengan 3 perkara. Apa itu? Asyurku, yang pertama asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Syukur dengan hati. Loh, syukur dengan hati itu seperti apa? Ayya'tarifal 'abdu bi qalbihi, yaitu seorang hamba mengaku dengan hatinya anna hadhi na'am kullaha min Allah Ta'ala, bahwa semua nikmat ini datangnya dari Allah. Nah, itu syukur dengan hati itu seperti itu Pak. Ketika kita mendapat nikmat, kita merasa bahwa semua itu datangnya dari Allah. Fala yaqul, jangan sampai seseorang itu mengatakan ana najahtu li'anni ana shakhsun najuhun wa mutamayyizun. Jangan sampai dia berkata saya sukses karena saya itu orang yang hebat, saya itu orang yang berprestasi. Jangan. Nah, di sini mu'allif itu memberikan contoh. Walakin yaqul, tetapi hendaknya beliau berkata, Allahu walladzi munhanil qudrah wa wafaqni. Allah lah yang memberikan saya kemampuan dan memberikan taufik kepada saya. Nah, ini yang dimaksud dengan nikmat hati. Jadi ketika kita mendapat nikmat itu Pak, kita tidak merasa diri kita itu hebat. Saya seorang ustaz, seorang guru, seorang apalah gitu, tidak. Tetapi semua ini datang daripada Allah Ta'ala. Ini yang disebut dengan nikmatul qalbi, nikmat hati. Ya. Makanya Nabi itu ketika beliau ditanya dengan Siti Aisyah, wahai Nabi, bukankah engkau seorang yang maksum, tetapi kenapa engkau beribadah sampai seperti ini, seakan-akan engkau lupa dengan istrimu ini? Maka Nabi mengatakan, afala akunu 'abdan syakura, tidaklah aku menjadi hamba yang bersyukur. Nah, ini bagian daripada nikmatul qalbi, nikmat hati. Asal yang kedua, asyukru bil lisan. Cara syukur yang kedua itu dengan lisan. Nah, ini sering kita ucapkan ya. Wa dzalika bi tsana' 'ala Allah wal i'tiraf bi ni'mahi, yaitu dengan memuji Allah dan mengakui nikmat-nikmatnya. Wa min dzalika qauluhu, oleh karena itu ucapan yang diajarkan Nabi ketika kita mendapatkan nikmat adalah alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, ini Pak, jangan sampai kita salah ucap alhamdulillah.
Kalau alhamdulillah itu artinya adalah susahnya, gundah gulana, ruwetnya itu milik Allah. Nah, itu alham. Tapi harus alhamha. Maka jangan kalau baca suratul Fatihah itu harus yang jelas alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi kalau kita baca alhamdulillah, sumpah milik Allah. Gimana itu ceritanya sumpah milik Allah? Bahasa Arab itu sekali salah dalam berucap makharijul huruf itu artinya juga sudah salah. Jadi alhamdulillah ini merupakan ungkapan syukur lewat lisan. Walakin laisa syukru mujarrad kalimat taqul bil lisan. Namun syukur itu Bapak-bapak bukan sekedar ucapan yang dilafadzkan dengan lisan. Enggak cukup ya. Enggak cukup dengan lisan alhamdulillah. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, hatinya juga pun seperti itu. Yang ketiga, asyukru bil jawarih. Syukur dengan anggota badan. Nah, syukur dengan anggota badan itu seperti apa? Wa dzalika bi isti'mali ni'amillahi fi ta'atihi wa mardatihi. Yaitu menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk ketaatan dan perkara yang diridhoinya. Contoh, nah di sini Fa'idha an'amallahu 'alaika bil mal fastamilhu fil khair. Jika Allah memberikanmu harta, maka gunakanlah harta itu untuk kebaikan. Nah, ini bagian daripada nikmat syukur dengan anggota badan. Yang kedua, wa idza an'amallahu 'alaika bil ilmi fa'alimhu linnas. Jika Allah Ta'ala memberikan kepada kamu ilmu, maka ajarkanlah orang lain. Ajarkanlah ilmu tersebut kepada orang lain. Ini bentuk daripada syukur dengan anggota badan. Yang ketiga, wa idza an'amallahu 'alaika bis-sihhah fastamilha fi ibadatillah. Jika Allah memberikanmu kesehatan, maka gunakanlah kesehatan tersebut untuk beribadah kepada Allah. Jadi nikmat sehat itu cara syukurnya dengan apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang selanjutnya, wa idza an'amallahu 'alaika bil waqti fala tudhi'uhu fil ma'asi. Jika Allah memberikanmu, maka jangan sia-siakan waktu tersebut dalam kemaksiatan. Jadi nikmat itu cara bersyukurnya yang pertama dengan hati, yang kedua dengan apa? Lisan, yang kedua dengan anggota badan. Jadi nikmat itu Pak, Masya Allah. Sofian pernah menyampaikan nikmat itu ada 3. Yang pertama nikmat rendah, nikmat pertengahan, kemudian nikmat yang paling mahal. Nikmat yang paling rendah itu nikmat apa? Harta. Itu nikmat paling rendah. Kenapa rendah? Karena memang Allah sendiri mengatakan nahnu qasamna ma'isatahum fil hayatid dunya. Sungguh telah kami bagi. Nah, di sini menggunakan kalimat fi'il madhi. Qasamna, telah kami bagi. Artinya apa? Para ulama mufassirin mengatakan sebelum manusia itu lahir, memang Allah telah bagi rezekinya itu masing-masing. Kalimat qasamna ini maknanya luas Bapak-bapak. Orang beriman, enggak beriman, muslim, kafir, pelaku maksiat, siapapun itu Allah kasih nikmat harta ini. Bahkan terkadang orang yang jauh dari Allah, nikmat hartanya lebih besar daripada orang yang taat pada Allah. Yang kedua nikmat sehat. Nikmat sehat. Kata Nabi, ni'matani madmumun fima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat manusia ini lalai dengan 2 nikmat tersebut. Yang pertama sehat dan waktu luang. Ini nikmat yang agak mahal. Berapa banyak orang yang mengorbankan hartanya demi apa? Kesehatannya. Ya, mungkin bapak-bapak setiap Jumat ya melihat ada mobil hitam itu saudara Sofian dari Jemberana itu ada masalah di kesehatannya. Itu Masya Allah sudah menjual sebagian sawahnya demi apa? Kesehatan. Artinya apa? Nikmat yang paling rendah dikorbankan untuk nikmat yang agak mahal. Yang ketiga, nikmat yang paling mahal itu nikmat apa? Nikmat iman dan Islam. Ini nggak bisa ditandingi. Karena berapa banyak orang mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya demi nikmat yang paling mahal itu. Nikmat apa? Iman dan Islam. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kita lihat kaum Sabah. Di sini mu'alif memberikan imsal, contoh seperti kaum Sabah. Kaum Sabah ini kaum yang subhanallah, kaum yang sangat luar biasa Bapak-bapak. Kaum yang memiliki kerajaan yang megah.
dan harta betul-betul berlimpah Allah berikan kepada mereka. Di sini disebutkan wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha. Perhatikan, Allah membuat perumpamaan sebuah negeri yang dahulu aman dan tentram, rezekinya rogodan mingkuli makan. Bayangkan, rezekinya saking berlimpahnya itu dari segala arah. Kaum Sabah ini nggak pernah susah, senang terus. Fakafarat bi an'amillah, tetapi mereka itu kufur, nggak pernah bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Apa azab yang Allah berikan kepada kaum Sabah? Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf, maka Allah memberikan mereka merasakan pakaian kelaparan dan ketakutan. Ya, jadi Allah berikan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Sebab apa? Tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Jadi ini pembahasan yang pertama, ya. Nabi itu berdoa. Yang pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat. Yang kedua, doa Nabi, tahawuli afiatik, dari berubahnya afiahmu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berubahnya afiahmu. Afiah itu apa? Kita ulangi lagi ya. Al-afiyatu awsa'u min mujarradis sihah. Afiah itu lebih luas daripada sekedar kesehatan. Jadi afiah itu bukan hanya sekedar kesehatan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Wal afiyatu hiya salamah. Afiah itu adalah keselamatan. Wal hifdu, perlindungan minallah, dari Allah Ta'ala, min mukhtalafil umur allati tasiru bidinil insan wa hayati. Berbagai perkara yang membahayakan agama dan kehidupan seseorang. Jadi ini maknanya afiah. Jadi Nabi itu betul-betul detail, Pak, ya. Ya Allah, aku berlindung dari berubahnya afiahmu. Afiah itu apa? Keselamatan, perlindungan berbagai perkara yang membahayakan agama dan kehidupan seseorang. Afiah. Nabi tidak mengatakan as-sihah, tapi afiah. Nah, itu Nabi, subhanallah. Afiah maknanya sangat luas. Walidzalika, oleh karena itu, qad taghayyurul afiyah min ahwal mukhtalifah. Oleh karena itu, afiah itu dapat berubah dalam keadaan-keadaan fil badan, dalam tubuh. As-sihhatu tatahawwalul marad, kesehatan berubah menjadi sakit. Fil mal, dalam harta. Al-kifayatu tahawwul ila al-haja wa daik, kecukupan berubah menjadi kebutuhan dan kesulitan. Fil usrah, dalam keluarga pun seperti itu, Pak. Al-istiqrar wal istinjam yatahawwalan ila al-khilaf wal naza'. Keharmonisan dan ketentraman tiba-tiba berubah menjadi perselisihan dan konflik. Fil aman, dalam keamanan pun seperti itu. Al-amnu yatahawwal ila al-khauf, keamanan berubah menjadi ketakutan. Fid din, dalam agama pun seperti itu. An-nasyat fil ibadah yatahawwal ila al-kasb wal futur. Semangat dalam beribadah tiba-tiba berubah menjadi malas dan lemah semangat. Fil qalbi, dalam hati. Atau makniyah al-insan aliman walakinnahu la ya'mal bi'ilmi. Seorang bisa menjadi alim, berilmu, tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, ini makna afiah, perubahan. Sehingga Nabi mengatakan fal afiyatu laysat fi sihhatil badan faqat bal tashmalu salahaddin wal qalbi wal usrah wal mal wa sa'ira su'ul hayah. Afiah bukan hanya kesehatan tubuh, tetapi mencakup kebaikan agama, hati, keluarga, harta, dan berbagai urusan su'unil hayah, kehidupan lainnya. Jadi penting, Pak, doa ini, Pak, kita amalkan, ya. Allahumma inni a'udzubika, apa disebut min tahawulil afiyah, ya. Afiatik, dari berubahnya afiyahmu. Kemudian yang ketiga, Nabi mengajarkan doa kepada kita untuk berlindung dari fuja'atun nikmah, datangnya hukumanmu secara tiba-tiba. Karena memang dunia ini baghtah, kata Nabi. Dunia itu memang tempatnya tiba-tiba. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba sukses, gitu. Tiba-tiba meninggal, tiba-tiba beristri, tiba-tiba semua. Pun dengan azab Allah pun tiba-tiba. Ya. Makanya Nabi mengatakan fuja'atu ni'matik, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hukumanmu yang secara datang tiba-tiba. Nah, di sini fuja'atun ta'nil maji'. Fuja'ah berarti datang secara tiba-tiba, ya, mufaji'atin au bighairi tawaqqu'u, atau tanpa diduga. Nah, itu.
Sekarang nih kelihatannya sehat Pak, tiba-tiba besok sakit. Nah, gitu. Nah itulah dunia. Yu'alimul Nabi an nas'alullah hifdha minal bala' awil ubah allati ta'ti baghtah. Maka Nabi dari doa ini mengajarkan kepada kita agar berlindung kepada Allah dari musibah atau hukuman yang datang secara tiba-tiba. Kalau seandainya kematian itu bisa diinfokan 1 bulan sebelumnya Pak ya, saya yakin musola Al-Ikhwani penuh Pak setiap yang waktu. Taubat terus pulang, nggak mau pulang, saya mau di masjid saja. Tapi al-mautu ya'ti baghtah, kematian itu datang tiba-tiba. Karena tiba-tiba musibah pun seperti itu, maka Nabi mengajarkan, ya Allah aku berlindung kepadamu dari musibah yang datang, hukumanmu yang datang secara tiba-tiba. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, apa hikmah dari doa ini? Hikmah dari Nabi berlindung dari hukuman secara tiba-tiba. Wa hadza yu'allimu amran muhimman. Nabi mengajarkan kepada kita ilmu yang sangat penting. Apa itu? Yang pertama, la tu'akhiru taubah. Jangan menunda-nunda taubat. Ini yang pertama. Yang kedua, la taqul sa'atu idza kabirtu fasin. Jangan berkata nanti kalau saya sudah tua saya akan bertaubat. Banyak nggak yang gitu Pak? Banyak. Nanti wis kalau saya sudah tua, kalau saya sudah pensiun saya mau taubat. Ujung-ujungnya mati duluan, belum sempat bertaubat. Karena la na'lamu hal sanabul sinati berawla. Karena kita nggak tahu apakah kita akan sampai pada usia tua atau tidak. Wala taqul idza asbahtu ghaniyan fatasaddaqu katsiran. Jangan kamu berkata kalau saya sudah kaya, saya akan bersedekah. Karena bersedekah tidak menunggu kaya. Qarun minta Nabi Musa, wahai Musa, doakan saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya raya, saya akan berinfak sedekah dan sebagainya. Masya Allah. Ketika Qarun menjadi orang yang kaya, apa dia mengatakan? Ya, dalam Al-Quran dia mengatakan, ini adalah keahlian saya, bukan keahlian dari Tuhan wahai Musa. Sombong dia. Wala taqul idza faragtu min amali fashalli. Jangan berkata nanti kalau pekerjaan saya sudah selesai, saya akan sholat. Malah setelah pekerjaan selesai enggak sholat. Banyak yang seperti itu. Fa nahnu la na'lam hal sanahsul ala fursati ukhra am la. Karena kita tidak tahu apakah kita akan sempat mendapatkan kesempatan yang lain atau tidak. Fa taubah la tu'ajjal wa ta'atu la tu'ajjal. Maka taubat jangan ditunda, ketaatan juga jangan ditunda. Wal khairu la yu'ajjal. Dan kebaikan pun jangan ditunda. Kenapa? Fa innal insana la ya'lamu mata yantahi ajaluh. Sesungguhnya manusia tidak mengetahui kapan ajalnya akan berakhir. Yang terakhir yang keempat Bapak Ar-Rabi, Nabi juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dari kemurkaanmu. Nah, perhatikan, Nabi tidak mengatakan min sakhatik, tapi Nabi mengatakan wa jami'i sakhatik. Hebatnya doa Nabi. Ya Allah, aku berlindung dari kemurkaanmu tadi. Tidak. Tetapi Nabi mengatakan wa jami'i sakhatik, aku berlindung dari seluruh kemurkaanmu. Ya. Wa ma'na dzalik anna al-mu'min yajibu 'alaihi ay yakhafu min kulli ma yu'addi ila sakhatillah. Seorang mukmin harus takut terhadap segala sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah taala. Ya, yang membuat Allah murka itu apa saja? Nah, di sini disebutkan asyirku billah, syirik kepada Allah, membuat Allah murka. Al-kufru billah, kufur kepada Allah. Al-dzulmu wal 'udwan, kezaliman dan permusuhan. Ini akan menyebabkan Allah marah. Aklun amwalin nas bil batil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ini juga mengandung kemurkaan Allah. Uququl walidain, para jamaah, durhaka kepada kedua orang tua. Ini juga mengandung kemurkaan Allah, mengundang kemurkaan Allah. Tarkul wajibat wa tafriqu fiha, meninggalkan kewajiban dan meremehkannya. Kewajiban ditinggalkan, salat, puasa dan lain sebagainya, zakat, kewajiban, dan meremehkannya. Ini juga termasuk akan mengundang kemurkaan Allah. Al-istihana bidunun wal ma'asi, menganggap remeh dosa dan kemaksiatan. Al-israr 'ala al-ma'asi wa adami taubah ilaih, terus-terusan melakukan maksiat tanpa bertaubat kepada
Allah Ta'ala. Nah, ini yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, 10 hikmah utama dari hadis. Asru fawaid wa hikmah wa raisi minal hadis. Nah, apa 10 hikmah yang kita dapat pelajari dari hadis ini? Yang pertama, yajibul hifadhu ala ni'am wa laysat madlub mijar bahth anha. Nikmat itu harus dijaga, bukan hanya dicari. Nah, ini yang pertama, Pak. Jadi nikmat itu harus dijaga, bukan hanya dicari. Seperti itu. Yang kedua, sama dengan orang menghafal Quran. Bacaan Al-Quran itu bukan hanya dihafal, tetapi harus dijaga. Menjaga hafalan jauh lebih sulit daripada menghafal. Udah rumus itu, Pak. Menghafal mudah, jaganya yang sulit. Yang kedua, asyukru min asbabi fawqi ni'mah wa dawamnya. Syukur adalah satu sebab bertahannya dan langgengnya nikmat. Itu syukur, Pak. Kita ingin langgeng nikmat, kita syukuri nikmat tersebut. Al-thalis, yang ketiga, as-sihhatu ni'matun 'azimatun min 'amillah. Kesehatan adalah nikmat yang sangat besar dari Allah. Ar-rabi', yang keempat, al-afiyatu tasmul umur dini wa dunya. Afiyah itu mencakup perkara agama dan dunia. Jadi afiyah itu bukan dalam urusan dunia saja, tetapi juga urusan di akhirat. Nabi mengajarkan, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata. Ya Allah, aku meminta kepadamu urusan yang afwa, dunia maupun akhirat. Yang kelima, la ya'manul mu'min min taghyir ahwal wa tabaddiluha. Seorang mukmin tidak merasa aman dari perubahan dan pergantian keadaan. Amaran Nabi an nasta'id billah minal bala'il ladzi ya'ti baghtah. Nabi mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari musibah yang datang secara tiba-tiba. As-sabi', yang ketujuh, la yanbaghi lil muslim ay yu'akhir taubah. Seorang muslim itu tidak boleh apa? Mengakhir-akhirkan atau menunda-nunda taubat. Ya. As-samin, yang kedelapan, yajibu 'alal mu'min ay yakhafu min sakhatillah wa ghadabihi. Seorang mukmin harus takut kemurkaan dan kemarahan Allah. Yang kesembilan, yajibu ayyakuna khauful mu'min minallah maqrunan birraja fi rahmati. Rasa takut seorang mukmin kepada Allah harus disertai dengan rahmat kepada Allah. Ini raja, Pak. Makanya Pak, yang dirahmati Allah, raja itu penting ya. Ini kita akan bahas sedikit. Kenapa doa kita itu tidak didengar oleh Allah? Karena nggak ada raja. Raja itu apa sih? Raja itu anta'budullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Raja itu adalah ketika kita berdoa seakan-akan kita itu melihat Allah. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, seakan-akan kita itu dilihat oleh Allah. Seorang guru ketika dia mensetorkan hafalannya di hadapan guru, maka dia akan lebih fokus. Maka orang yang menghafal Al-Quran apapun itu, dalam pekerjaan apapun itu, maka sifat roja itu harus ada. Dalam kantor pun seperti itu. Ya Allah, saya dilihat oleh atasan saya. Nah, sehingga dengan roja tersebut doa kita itu akan mudah diterima oleh Allah Ta'ala. Yang ke-10, al-ashir, yang ke-10, yu'allimu du'an Nabi an nas'allallahu al-afiyah wa salamah qabla nuzulil bala. Nabi mengajarkan kita untuk memohon afiyah dan keselamatan kepada Allah sebelum datangnya musibah. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah hikmah doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Jadi pada intinya dalam berdoa jangan hanya meminta, tetapi juga kita harus menjaga, ya, meminta kepada Allah agar nikmat-nikmat yang Allah berikan itu pun terjaga oleh Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dan menyampaikan hadis-hadis ini, dan mudah-mudahan hajat kita semua insyaallah ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah jadikan akhir hayat kita akhir hayat yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.